Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Halo, 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 halo. Halo. halo, Sampurasun semuanya. Rampes. 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 Kami dari podcast 19 Throwback. Euy. Oi, oi, Yeay. oi. Kenalan dulu yuk, kenalan dulu yuk. Namaku Ajet. Aku Put. Ya. Aku Ade. Aku Bar. Namaku Yaya. Jadi buat tema podcast kita kali ini, apa ya? Apa ya? Tuh, Penasaran nih. Kalian tuh pernah denger cerita-cerita serem gitu nggak sih di lingkungan kampus? Soalnya belakangan ini kan nggak ada yang huni tuh kan Telkom kan ya. Udah mau 2 tahun ya. iya nih. Katanya apa ya? Apa sih namanya? Asrama kita Tempatnya isi. dijadiin tempat isoman ya? Iya kayaknya. Dengar-dengarnya kayak gitu. Itu jadi atau enggak sih? Aduh, nggak tahu. Wah, gak tahu. Gak tahu jadi. Soalnya aku dengar itu tuh nggak jadi. Pas pas asrama kita mau dijadiin tempat isoman, COVID-nya itu udah agak mendingan gitu. Wah, Tapi Tapi kebayang kasihan nggak sih? juga sih. Iya kebayang kalau misalkan mereka jadi isoman di asrama. Tempatnya horor loh guys. Iya, horor kayak gimana? bener banget sih. Iya nih, gini-gini aku pernah pengalaman loh. Wah, gimana tuh ceritanya? Berani nggak nih kalau aku ceritain? Ayo gas, gas. Oh, berani dong. Berani. Jadi pernah tuh aku nugas sampai malam. Teman-temanku udah pada tidur. Tahu nggak sih tuh? Tiba-tiba ada barang-barang jatuh sendiri gitu, gerusak. Mana aku cuma melek sendiri. Ya, gitu deh, merinding gimana gitu. Kalau buat yang muslim sih baca ayat kursi aja ya. Tapi ntar tahu-tahu ada yang ngikutin lagi. Kita sensor gedungnya nggak sih? Hah, gimana? Iya, jangan nyebut gedung. Sebut aja asrama putri, cuman jangan sebut gedungnya. Gedung misalkan kan ada gedung itu ada alfabet. Jangan sebut asrama putri. Oke, berarti lanjut ke aku aja ya. Kalau gitu, suara aku Iya, putus-putus nggak? enggak kok. Enggak kok. Nggak. Kalian kemarin pas mau COVID, kita udah COVID ya pas itu. Kita udah semester 2, itu mas COVID-nya kan. Itu sekitar Iya. bulan Februari. Itu kalian pas kampus nyuruh pulang, kalian udah langsung pulang atau masih di asrama? Aku 1 bulanan diem di kampus sih sendiri. Sampai akhir banget gitu. Kalau aku sampai akhir banget gitu. Sampai penghuni asrama itu cuman ada 4 orang lagi kalau aku kemarin. Kalau kalian gimana? Itu bukannya kalau misalkan udah malam-malam itu ngeliat keluar itu jendelanya hitam semua ya? Udah nggak ada orang beneran. Iya. Iya. Kalian gimana? Ngalamin pulang juga sih, aku Put? sih. Soalnya kan kemarin tuh kampus kayak ngasih waktu libur 2 minggu. Sedangkan aku Sumatera gitu. Kalau pulang pergi itu habis sekitar 2 juta gitu. Jadi menurut aku daripada ngabisin 2 juta enakan di asrama aja gitu. Tapi kayak susah banget kalau aku sih. Soalnya makan minum gitu susah pas Kantinnya pandemi tutup kan kemarin. ya? Kantinnya kan pada tutup kan? Iya. Iya, terus Gojek itu nggak bisa juga GoFood. Jadi jalan jauh banget. Tapi karena itu tuh ada cerita horor. Cerita aja, Mbak, cerita. Nah, bagus. Tuh, Bagus ini. Jadi kan gini, malam-malam ya. Kalau kan kita pas masuk asrama tuh kan kita masuk pintu depan di asrama aku tuh langsung tangga. Tapi tangga. Nah, kalau aku kan tinggalnya di di lantai pertama ya. Jadi
pas kita masuk gedung itu tangga di depan, terus ada sayap kanan sama sayap kiri. Kamar aku tuh ada di sayap kanan pas mau masuk asrama. Nah, jadi dalam gedung itu pas pandemi itu kan tinggal kami ada 4 orang ya, di lantai 4, di lantai 2, sama di lantai 1 2 orang. Pencar-pencar gitu ya. Kita kan anak DKP ya, banyak tuh tugas, pasti ngerjainnya malam-malam tuh, biar enak gitu kan, biar sunyi, enak-enak gitu ngerjain tugas kan ya. Iya nggak sih? Malam-malam Iya, kan iya. pasti ngerjain tugas. Ya nguli. Kuliah gitu. Jadi pas jadi pas ngerjain tugas malam-malam gitu, Jeng. No. Terus? Gimana tuh? Ayo. halo, aku putus kan Iya. ya? Astaga. Ya putus. Baru Ayo. di hype-in. Ya ampun, banget. Jadi kan malam-malam ya, di lantai 1 cuma ada 2 orang, dan itu tuh beda sayap gitu. Aku di sayap kanan, sedangkan yang satunya lagi tuh di sayap kiri paling ujung. Nah, pas aku ngerjain tugas itu, kamar depan tuh lampunya, kita kan asrama aku tuh pakai token listrik gitu. Jadi Mm-mm. pas malam-malam itu ada yang mainin gitu loh, tek gitu. Yakin itu bukan Sapamnya Jail. Siapa tuh namanya tuh? Kakak-kakak Iya. itunya Jail. Nggak boleh lah. Itu sama angin kali. Ih, gimana sih? Toh itunya itu loh, apa sih namanya itu? Sekring bukan? Apa sih Ah, namanya? Mekannya gitu. Iya, screennya itu loh dimainin. Astaga. Iya. Intip nggak keluar? Nggak Oh, berani. nggak berani dong, nggak berani. Berarti lampunya nyala mati gitu di dalam. Iya. Astaga. Makanya Terus gimana kamu? aku kan ada headset loh. Aku pakai headset Sumpah. dengerin musik. Music is best friend. Tapi yang paling ngeri itu kalau di lantai pertama itu bukan hantu sih menurut aku, Apa tuh? kecoa. Ih, horor banget kalau kecoa. Kecoa. Emang banyak Aku kecoa 3 ya? kali. Aku 3 kali kedatangan kecoa selama di asrama. Dan itu besar-besar. Itu aku lagi begadang, lagi ngerjain tugas, dia lewat gitu terbang. Ingat ya guys, sedia baikon di asrama selalu. Di sini ada yang nggak asrama nggak sih? Jadi gak tahu, gak ada pengalaman apapun kecuali dengar dari teman-teman kayak gini kan ya. Jadi Oke. Kamu ada cerita nggak? gimana ceritanya nih? Kalau gak asal. Ada cerita nggak tentang horor gitu di kampus kita? Mungkin di kelas ada. Iya, mungkin di kelas ada yang cerita gitu. Iya di kelas ada nggak? Aku sih nggak pernah ya, karena Oh, berusaha Ya. berpikir positif gitu daripada ketakutan sendiri. oh good. Kalau gitu Kalau aku mau nambahin. Aku mau nambahin. Oke. Jadi temanku itu kan yang indigo itu ada 2 orang di kamarku. Yang satu dia bisa melihat makhluk halusnya itu langsung. Yang satu dia bisa ngerasain hawa-hawanya gitu. Ngeri. Beda level gitu ya. Harus nih. Beda level banget itu. Pokoknya tuh kalau ngomong sama mereka kan orangnya asik, seru diajak ngomong. Tapi kalau mereka udah diem gitu, berarti wah ada sesuatu ini, ada sesuatu. Agak ngeri ya kalau punya teman kayak gitu. Ya, diemnya tuh Kalau- Diem misterius, menakutkan. diem misterius, matanya melotot gitu. Terus aku kan kayak, hehehe, ada apa ini guys? Cuman biasanya mereka berdalih, enggak ada apa-apa. Padahal sebenarnya takut mereka tuh. Mereka
yang sosok lain itu ikut nimbrung gitu ke kalian. Mau dengar cerita? Iya. Jadi kan di asrama itu kan kasurnya kasur tumpuk gitu ya, berempat. Oh, Eh, 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 ada yang GWS ada yang meninggoy. meninggoy sinyalnya. Astaga. Lanjut gak nih? Bentar. Oh, nanti. Atau tunggu dulu aja dulu. Tunggu, kita tunggu. Kita tunggu. Kembali lagi sesaat bersama kami di Iklan. 19 Throwback. Iklan apaan, men? Astaga. Wah, kembali. Bebek. Welcome back. Jeng jeng. Put. Pis, 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 pis. Kira hujan. Put, Put. tes. Put. Ya, kenapa? Ini skripnya dibuat main ya sama hantu ya? Iya kayaknya ya. Lanjut. Gimana? Lanjut. Lanjut lah. Lanjut. Jadi kan di asrama itu kan kasurnya tingkat ya, ada 4. Itu tuh Ada temanku yang 2 tingkat dong. iya tapi kan totalnya ada 4 tuh kasurnya. Oke. Nanti yang pendengar ini nyangkanya 4 tingkat kasur. Gitu ya. Ya. Iya dong. 2 tingkat 2 kasur. Iya, oke deh. Jadi intinya tuh temanku sampai tidur berdua karena mereka takut. Ternyata kata mereka, pas aku udah tidur, ada kunti yang duduk di atas kakiku. What the hell? What the hell? Oh bro. Mereka dua-duanya itu ngeliat gitu loh guys. Akunya sih udah tidur, kayak nggak merasa apa-apa gitu. Tapi pas bangun-bangun aku ngeliat mereka tuh ngintipin dari balik kasur, terus aku kayak, mungkin mereka tidak bisa tidur. Tapi pas pagi-paginya dengan muka yang agak-agak horor gitu mereka bilang, Jet, tahu nggak Jet? Ada kunti tidur di kaki kamu semalam. Terus mukaku kayak, masa nggak berasa apa-apa? Gak berat itu kunti. Mana saya tahu, saya tidur. Terus kamu besoknya gimana abis diceritain itu? Biasanya kan suka parno gitu, gak bisa tidur. Nggak kenapa-napa. Kalau kata orang biasanya kalau didudukin kunti gitu jadi berasa pegel. Tapi enggak tuh, nggak ada rasa apa-apa. Jadi intinya nggak usah terlalu dibawa pikiran kalau ada yang begitu-begituan. Kalem aja kalem. Lu kayak gitu mending dikasih tahu apa enggak? Enggak sama sekali. Kalau aku Kalau nggak dikasih tahu nggak ada cerita dong. Sumpah, Kalau dikasih tahu kamu kita berani. Gimana ini? Ya berani sih, berani nggak berani. Sumpah kamu berani banget sih, Pat. Aku aja kalau nonton film horor itu 3 hari 2 malam gak bisa tidur. Apalagi kalau udah ngerasain langsung gitu. Ya Allah. Loh, aku kan nggak ngerasain, aku cuma denger temanku yang indigo ngeliat. Ya makanya aku nggak takut. Kenapa juga harus takut kalau aku nggak ngerasain? Iya gak? Itu kan Nah, biasanya aku nggak bisa berkata-kata lah. aku juga awalnya nggak penakut loh. Cuma pas kejadian bener-bener nyata itu sekarang jadi penakut banget. Maksudnya Gimana nih kejadiannya? ayo spill dong, spill. wah ini panjang banget sih soalnya. Cuma Gak yang apa-apa. Aku penggemar horor walaupun penakut. Penggemar horor. Oke. Popcornnya guys, popcornnya. awal itu kan aku ke Bali nih sama teman-teman. Jauh juga banget. Iya, terus emang hotelnya itu serem kan. Itu maksudnya terkenal angker gitu ya? Enggak terkenal angker tapi emang hawanya tuh serem banget gitu. Terus pokoknya teman aku ya di situ tuh dia lagi mandi, lagi keramas, tiba-tiba sampo kan tahu kan tempat shower yang ada samponya itu. Iya. Samponya tuh jatuh sendiri gitu. Abis itu abis itu udah diambil, berpikir positif lah ya. Ternyata Mungkin jatuh lagi. licin. Iya itu jatuh Waduh. lagi kedua kali. Itu lagi lah apa sih? Taruh lagi.
jatuh lagi. Terus-terusan jatuh, akhirnya dia ambil, ternyata dia ada rambut di bawah. Ngerti nggak? Mas kan dia tuh rambutnya warnanya tuh nggak merah kan? Nah rambut yang di lantai itu tuh merah. Jadi terus mereka tuh pada lari-lari gitu. Pokoknya udahlah di situ. Serem banget. Kepleset gak tuh lari-lari di kamar mandi? Enggak. Terus kalau aku sendiri tuh di lift ya. Pokoknya udah mau ke LG kan, mau ke lobby. Taunya tuh dia tuh malah ke atas, bener-bener gak ada siapa-siapa tuh. Udah ngebuka kan, gak ada siapa-siapa, itu gelap banget di lantai 5 itu. Terus ditutup lagi, udah pijit aja ya, LG. Malah ke atas lagi, tapi itu beneran kerasa ke atas, padahal itu udah di paling atas, ngerti nggak? Itu kan udah bener-bener di atas, tapi liftnya tuh terusan ke atas, terus ngebukanya tuh di lantai 5 lagi. Terus-terusan di lantai 5. Udah gitu ya, aku udah serem kan ya, aku tuh udah mau lari tuh. Udah mau lari mau lewat tangga, cuma sama teman aku tuh ditarik, udah nggak usah. Makin takut nanti. Kayak gitu, ya udah deh. Akhirnya selamat ke LG. Tapi jadi takut gitu, ngerti nggak sih? Karena banyak kejadian banget waktu itu tuh. Sebenarnya kalau ceritain panjang banget. Itu Sumpah. itu ceritanya semua dari satu hotel itu. Iya, hampir tiap hari itu ada cerita. Di lift Sumpah ya. kejadiannya. Iya, terus jam 2 malam tuh ada suara gamelan gitu loh. Wah, gamelan. Serem banget ya, apalagi balik kan kayak sakral gitu loh. Iya, Serem Ada banget. tanda ya. iya tanda anu. Oh emang iya kalau ada suara gitu itu tanda. Iya, dengan dia. Iya tahu banyak yang kayak ngomong gitu. Yang dengar suara gamelan gitu. Katanya Terus ada ada- sama juga ada yang pernah kan? Ada bau-bau melati katanya. Itu berarti ada miske itu, ada miske. Kalau kamar aku pengen bau melati itu aku harus ngundang itu ya, undang kunti. Soalnya aku tiap bulan itu beli pengharum melati, soalnya suka gitu. Waduh. Kan mahal tuh pengharum 100.000 sebotol 1 bulan. Kalau ada kunti itu enggak, itu ya enggak lifetime gitu, enggak habis-habis, enggak perlu beli-beli lagi. Yakin kuntinya mau yang nggak ori gitu ya? Tapi kalian nggak pernah gitu diceritain sama dosen tentang kakak kelas yang lantai 3 itu? Pernah dengar nggak sih? Enggak. Apa tuh? Lantai 3 apa nih? Jadi- Si Pak dosen ini nggak mau nyebutin gedungnya sih. Jadi malam-malam gitu ya, dia lagi, si kakak kelas kita ini loh, lagi main HP gitu. Dia tinggal di lantai 3. Terus dari jendela itu ada suara ketukan gitu, tok tok tok. Neng, mau nasi goreng nggak? Oh, aku dengar. Dari jendela. Aku Iya, dengar. iya, tahu kan? Aku dengar. Itu legend banget. Itu terus yang Padahal- yang besok Gimana tuh? sih? Yang besok-besoknya Di itu jendelanya bukan? Oh, aku nggak tahu sih gimana nasib jendelanya. Yang tahu gimana sih tukang nasi goreng gitu sampai ke lantai 3 di jendela juga. Merinding. Terus aku ada pengalaman sendiri sih tentang, kalian tahu nggak sih kepala terbang? Aku nggak tahu sih itu. Kuyang? Enggak tahu. Iya, kayaknya aku kelihatan kuyang deh di asrama Astaga, sore-sore mau maghrib. ngelihat. Iya Oh, beneran, dia yang organ-organ yang melayang-melayang gitu enggak sih? dia tuh cuman kepala doang, terus nyala gitu. Ih, nyala, ada LED-nya di kepala dong, keren banget. Sumpah aku pas pertama kali lihat itu deg-degan banget sumpah. Dan aku itu mikir positifnya drone, tapi dia tuh lurus banget. Dan itu mau ke Keren. maghrib. Drone juga terbangnya lurus, iya gak? Tenang aja, positive thinking aja. Ya, iya, makanya positive thinking. Jadi kalau kuyang emang setinggi itu kah? Kayak drone? Dia naik terus tinggi banget, nggak tahu kemana. Tapi kayak katanya ada yang bilang kalau kuyang itu sebenarnya bukan hantu, jadi kayak manusia tapi
Dia tuh pakai ilmu Iya, hitam tapi gitu. dia tuh kayak punya kekuatan gitu kan, teman. Kekuatan. Kayak dia mempelajari ilmu gitu nggak sih, makanya dia bisa berubah gitu. Iya, aku denger sih gitu. Dia nyuri darah gitu kan ya, darah kotor. Emang Dia iya? nggak sih ngincer ibu-ibu hamil. Iya, dia ya pengen darahnya gitu. Malahan aku dengar cerita ya. Jadi Kuyang itu bukan nggak semuanya cewek. Ada cowok juga. Jadi Shape-shifter gitu ya, keren. jadi dia kan ada nih, dia tuh kerja di PMI di Kalimantan. Di Kalimantan apa di mana ya? Di Twitter heboh sih ceritanya. Jadi dia tuh pas jaga tuh ada bapak-bapak minta darah kotor gitu. Soalnya udah lama gitu nggak minum darah. Soalnya Kuyang itu kan harus minum darah gitu biar kekuatannya nambah. Aku juga lihat tuh di video Kuyang itu lagi makanin induk kambing. Agak ngeri ya. Iya, gak tahu. Tapi dia bukan ngincer manusia doang ya. Gak tahu. Aku lihat tuh TikTok tuh dia lagi makan kambing, gak ngerti. Vampir versi lokal, guys. Lumayan, guys, idenya, guys. Cuman dia doyannya darah kotor. Ew. Kalau hantu di negara kita pakaiannya jelek-jelek ya. Kalau hantu di luar negeri pakaiannya bagus-bagus gitu. Kayak berkelas Iya. gitu ya. Keren Heeh. ya. Mungkin karena cara penguburannya rata-rata kita kubur tanah langsung pakai kain kafan ya. Kalau di luar negeri kan pakai jas, street gown gitu. Bisa jadi sih, bisa jadi. Tapi kan kita juga yang Kristen pakai jas kalau gak salah. Berarti yang Kristen tuh udah baik semua, nggak jadi setan lagi dia. Oh, gitu. Pernah dengar hantu Belanda nggak tuh? Itu kan juga katanya pakaiannya bagus-bagus. Oh, banyak tuh di Bandung cerita hantu Belanda. Lu Dewi aja cerita lagi Dew. Aku cerita ya. Oke. Boleh, boleh, boleh. Bentar dulu, tadi lanjut dulu biar lanjut gitu loh. Biar Tadi terakhir ngomongin apa? Tadi bahas itu Ayo. hantu Belanda. Noni ya. Nani Belanda. Iya. Ini aku punya cerita dari teman sih. Ini kita balik lagi ke asrama ya. Ini Oh, cerita oke. teman aku di asrama. Dia di lantai 3. Dia cerita dia lagi tidur. Kan kita tahu ya kalau kasurnya itu kan ada yang atas sama bawah kan. Nah dia tidur yang di bawah. Nah dia bilang dia lagi tidur terus ada yang nendangin kasur dia. Ya Allah. Keren gitu ya. Kayak Aku kayaknya pernah denger juga deh. Temen kayaknya juga Kayak pernah mau- denger juga deh. kayak mau positive thinking kayak gimana, mau sepositif thinking apapun kayak nggak bisa. Oke, udah tidur tapi boynya tuh udah tahu itu ke lantai, nggak akan ada yang bisa orang jahil tendangin. Terus ceritanya dia pulang kan, terus dia kayak cerita ke ustadz gitu, terus katanya kamu katanya kayak ada yang mau ngajak kenalan tapi nggak dikasih tahu dong yang mau ngajak kenalan siapa. Weh. Kita bisa stop di sini dulu nggak? Aku kayaknya nggak bisa tidur deh malam-malam nanti. Bentar. Emang Aduh. kasur asrama tuh bolong gitu ya? Bawahnya. Enggak bolong. Bersih gitu loh, bersih Ya, ranjang besi. berjajar gitu. Wah. Udah nih. Ya, aku juga pernah soalnya kok. Aku ngalamin yang tadi Ade omongin. Ya Ngalamin kita yang keren-keren. berhenti dulu ya sampai sini ya. Kita lanjut ke selanjutnya, episode selanjutnya. Bye bye. Oke deh. Thank you semuanya.